Pernikahan didasari oleh cinta dan keinginan masing-masing pasangan. Namun, bagaimana jika pernikahan dilakukan anak muda dengan usia yang masih belia atau sangat muda? Walaupun yang melatar belakangi pernikahan tersebut adalah keterpaksaan atau terlanjur hamil. Apakah dua sejoli tersebut bisa bertahan dari badai dalam rumah tangga? Yap, kita bisa ambil banyak pelajaran dari ini ya. Inilah 7 drama Korea romantis tentang pernikahan dini berikut ini. Hardy Track the Great Pine menceritakan tentang dua anak muda yang menikah karena hamil, di mana si pemuda Insang adalah anak cebol, sedangkan Sobom adalah anak orang miskin namun pintar. Dengan intrik kehidupan orang kaya, bagaimana orang kaya menangani segala rumor yang beredar tentang keluarga mereka, membuat drama yang terdengar klise ini menjadi menarik. 6. Wonderful Life. Dengan jumlah 16 episode, drama Wonderful Life tayang pada 2005 silam. Drama yang dibintangi oleh Kim Jae-won dan Yoo Jin ini bercerita tentang sepasang mahasiswa yang harus menikah karena hamil duluan. Awalnya dalam pernikahan mereka sering terjadi pertikaian hingga anaknya lahir. Namun hubungan mereka perlahan menjadi dekat seiring berjalannya waktu ketika putri sematawayang mereka divonis menderita kanker. Lima, Go Back Couple. Go Back Couple mengisahkan tentang pasangan yang menikah di usia muda. Menikah di usia muda membuat mereka kerap bertengkar. Manusia selalu ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki keadaan yang paling disesali dalam hidup mereka. Mereka diberikan kesempatan kembali ke masa lalu untuk memperbaiki keadaan yang pernah sangat mereka sesali. Drama Korea Go Back Couple dibintangi oleh Son Ho Jun, Jang Ki Young, dan Jang Nara. Empat, Sassy Girl Chun Yang. Drama ini mengisahkan kisah Sung Chun Yang, seorang gadis SMA yang ceria dan pintar. Suatu hari dia tak bisa hadir ke sekolah seperti biasa karena mengalami demam yang tinggi. Sahabatnya Han Dan Hee kemudian memutuskan untuk menjenguknya, sembari mengajak kekasihnya Bang Ji Hyuk dan temannya Lee Mon Yeong. Saat berada di rumah Sung Chun Yang, Bang Ji Hyuk dan Lee Mon Yeong mengonsumsi minuman beralkohol untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun hal itu membuat mereka tak sadarkan diri dan tidur dengan lelap. Saat pagi hari, Ibu Chun yang mendapati anaknya tidur satu selimut dengan Mong Ryong. Ia semakin marah karena saat itu ia mendapati Mong Ryong hanya menggunakan celana dalam. Karena hal ini keduanya kemudian dinikahkan untuk menjaga image ayah Mong Ryong yang merupakan kepala kepolisian. Keluarga mereka ternyata tak menyadari ternyata Chun Yang dan Mong Ryong memiliki ikatan kontrak terkait pernikahan yang mereka jalani. 3. Princess Horse. Meski mengusung konsep kerajaan, namun drama yang dibintangi oleh aktris Yoon Yoon Hye dan aktor Cho Ji Hoon ini dikemas dengan sangat modern. Menceritakan bagaimana seorang gadis SMA biasa yang menikah dengan pangeran mahkota di negaranya. Diceritakan, Shin Chae Kyung merupakan seorang gadis SMA biasa yang hidupnya berubah karena wasiat dari kakeknya. Karena pernah menyelamatkan raja sebelum meninggal, kakeknya sempat berpesan agar Chae Kyung menikah dengan pangeran mahkota Korea Selatan. Ketika hal tersebut, Shin Chae Kyung sempat menolak karena ia harus menghabiskan masa mudanya di kerajaan.
Sama halnya dengan dirinya, pangeran mahkota Lee Sin juga sangat menolak pernikahan tersebut. Terlebih lagi saat itu ia telah memiliki kekasih, yaitu Min Hyo-rin, seorang penari balet yang sangat bertalenta. Namun karena hal tersebut merupakan perintah dari raja terdahulu, Shin Jae-kyung dan Lee Sin pun tak bisa menolaknya. Keduanya pun setuju menikah. Tapi tak ada yang tahu jika mereka sebenarnya memiliki perjanjian tersendiri terkait pernikahan tersebut. 2. Little Bright or Sweet 80. Park Mun-soo adalah seorang jaksa yang merupakan keturunan dari keluarga bangsawan. Sejak kecil ia telah dijodohkan dengan cucu dari sahabat kakeknya. Bahkan saat kecil sepertinya dia sudah sering mengasuh Yoon-hee, calon istrinya. Selama beberapa tahun mereka sama sekali tak pernah bertemu. Mun-soo sukses menjadi seorang jaksa. Sementara Yoon-hee yang memang masih lebih muda darinya masih duduk di bangku SMA dan sering bermasalah dengan gurunya. Takdir pun mempertemukan mereka dengan cara yang tak menyenangkan. Yoon-hee ditangkap Mun-soo saat dia sedang bersenang-senang di klub malam bersama teman-temannya. Sebagai jaksa tentu saja Mun-soo memberikan hukuman yang layak pada Yoon-hee karena dia masih di bawah umur. Ternyata akhirnya mereka kembali dipertemukan saat acara pertemuan keluarga yang membicarakan tentang pernikahan mereka. Meskipun awalnya menikah tanpa cinta, pada akhirnya karena kebersamaan mereka, keduanya pun saling jatuh cinta dan hidup bahagia sebagai suami istri. 1. 18 Again. 18 Again berkisah tentang seorang pria parubaya bernama Hong Dae-hyung yang diperankan oleh Yoon Sang-hyun, yang secara tiba-tiba menjadi remaja kembali. Kisahnya berawal ketika Dae-hyung dan istrinya Jung Da-jung menikah di usia muda. Dan kini pernikahan yang selama puluhan tahun itu terancam bercerai. Padahal mereka telah memiliki 2 orang anak berusia remaja dan rumah tangganya terlihat baik-baik saja. Namun ada hal yang disembunyikan Da-jung dan membuat muak terhadap suaminya hingga akhirnya ia mengajukan cerai. Dae-hyung telah berupaya mempertahankan rumah tangganya. Ia menyesal telah melewatkan banyak kesempatan baik dalam hidupnya. Pada saat inilah secara tiba-tiba tubuh Dae-hyung berubah menjadi remaja kembali. Dae-hyung muda mulai menjalani hidup baru dan kembali mengejar mimpi yang dulu gagal diraihnya. Pada saat bersamaan, Dae-hyung juga tahu bahwa putrinya bekerja sambilan di toko kelontong tanpa sepengetahuannya. Sementara putranya juga sering mendapat perundungan dari teman-temannya di sekolah. Dae-hyung kemudian bertekad melindungi dan berusaha lebih dekat lagi dengan anak-anaknya. Nah, itulah tadi drama tentang pernikahan dini. Tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Selain dramanya sangat menghibur, pokoknya rekomendasi sekali ya Sobat Zizi. Terima kasih. Kalau kamu suka video ini, silahkan like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Birahma. Terima kasih.